Baik, kita lanjutkan kembali masih di segitiga yang kongruen. Nah, dalam segitiga yang kongruen ini, segitiga yang kongruen ini dia memiliki teorema 4.4 di mana teorema ini merupakan sifat-sifat dari segitiga kongruen. Yang pertama, sifatnya itu kita katakan sebagai sifat reflektif. Sifat segitiga kongruen yang reflektif atau reflexive property of congruent triangle. Dikatakan bahwa setiap segitiga itu pasti kongruen pada dirinya sendiri, pada segitiga itu sendiri. Jadi kalau misal kita punya segitiga ABC seperti ini pasti kongruen sama dirinya sendiri gitu. Kemudian yang kedua ada sifat, makanya dibilang tadi sifat reflektif ya, pencerminan nantinya. Sifat simetris ini misal jika ada segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF, maka berlaku kebalikannya, segitiga DEF pun pasti akan kongruen dengan segitiga ABC, itu disebut sifat simetrisnya. Kemudian ada sifat transitif dari segitiga yang kongruen sama dengan sifat transitifnya pada garis yang kongruen. Sifat transitif pada segitiga yang kongruen ini, jika misalkan ada ABC, dia kongruen dengan DEF, lalu DEF dia kongruen dengan JKL, maka nanti ABC pun pasti akan kongruen dengan JKL. Ini adalah sifat-sifat kongruen dalam segitiga, sifat-sifat dalam segitiga yang kongruen. Kemudian ini saya lewat dulu latihan-latihannya, nanti bisa dikerjakan atau nanti terakhir akan ada video mengenai bagaimana sih membahas mengenai latihan-latihan soal dalam geometri di pertemuan 3 ini. Nah, selanjutnya kita mau membuktikan segitiga itu kongruen dengan ini SSS atau SAS. Kita lihat SSS itu apa di sini. Side, S itu untuk side ya, A itu untuk angles. Kita lihat yang pertama. Ada postulat. Ada segitiga warna biru ABC, segitiga warna merah DEF. Jika sisi-sisinya saling kongruen dan sudut-sudutnya saling kongruen, maka dua segitiga itu disebut sebagai segitiga yang saling kongruen juga. Kita lihat di sini. Ini pelajaran yang lalu di bagian yang lalu sudah. Segitiga AB, sisi AB itu berkorespondensi dengan sisi DE dan dua-duanya saling kongruen. Sudutnya pun demikian. Sehingga nanti bisa dikatakan bahwa segitiga ABC dengan DF itu adalah saling kongruen. Nah, berdasarkan definisi tadi, maka akan terbentuk sebuah postulat atau aksioma sisi-sisi-sisi SSS, side kongruen postulat. Jika katanya di postulat sisi-sisi ini, jika tiga sisi dari sebuah segitiga kongruen pada tiga sisi segitiga yang lainnya, gitu, maka dua segitiga itu saling kongruen. Kalau tadi kan kita bilang di definisinya, jika sisinya saling kongruen, sudutnya juga saling kongruen yang bersesuaiannya, maka kita sebut dia kongruen. Tapi ada sebuah postulat yang menjamin bahwa cukup dengan melihat sisi-sisinya saja. Kalau sisi-sisinya sama, ya sudah pasti segitiga itu adalah segitiga yang kongruen. Ini MN sama dengan sisi QR. Kemudian PN sama dengan sisi SR. Kemudian SQ sama dengan sisi PM. Nah, ini adalah sisi-sisinya masing-masing yang berkorespondensi itu saling kongruen. Berdasarkan postulat ini, maka segitiga MNP dengan segitiga QRS ini adalah segitiga yang juga kongruen. Contoh 1. Kita mau menggunakan postulat sisi-sisi-sisi atau side ini untuk membuktikan bahwa segitiga PQW dengan TSW ini adalah segitiga yang saling kongruen. Kita tinggal tunjukkan saja apakah ketiga sisi yang saling bersesuaiannya itu sama, panjang, atau kongruen atau tidak.
PQ sesuaian dengan TS. Ada mak yang sama. Jadi PQ dengan TS itu saling kongruen. Terus PW dengan TW. Ini ada mak yang sama banyak. 2 garis merah yang sama, 2 maknya. Ini berarti juga sama, saling kongruen. QW dengan SW. Ini juga dia punya mak yang sama. Dua-duanya 3 maknya. Jadi ini kayak QW sama SW juga saling kongruen. Sehingga berdasarkan postulat 19, postulat sisi-sisi atau side-side-side, dia dikatakan bahwa segitiga PQW itu pasti kongruen dengan segitiga TSW. Oke, ini kita mau nanti ada bonus lagi. Mudah-mudahan sempat saya coba nanti di GeoGebra bagaimana caranya membuat sebuah segitiga, mengcopy sebuah segitiga gitu. Yang kongruen satu dengan yang lainnya. Jadi, misal diketahui segitiga ABC seperti ini, kita mau bikin segitiga yang kongruen dengan segitiga ABC. Kita coba nanti di GeoGebra ya. Mudah-mudahan sempat dibuatkan videonya. Kemudian ada postulat 20. Kalau tadi sisi, sekarang sisi, sudut, sisi. SAS, side, angle, side. Jadi, dikatakan bahwa kalau ada 2 sisi yang mengapit satu sudut pada sebuah segitiga, dan 2 sisi tersebut dengan sudut tersebut saling kongruen dengan 2 sisi dan 1 sudut lainnya pada segitiga yang lainnya, maka 2 segitiga ini pasti dikatakan segitiga yang kongruen gitu. Di sini di gambar ini digambar segitiga PQS dengan segitiga WXY, PQ kemudian QS itu kongruen dengan WX, PQ dengan WX, QS dengan XY. Dia sudut Q ini sudut yang diapit oleh sisi PQ dengan sudut QS. Sama besarnya dengan sudut X gitu. Jadi berdasarkan postulat tersebut, sisi sudut sisi, maka segitiga PQS dengan segitiga WXY itu segitiga yang saling kongruen. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini kita disuruh membuktikan apakah segitiga AEB dengan segitiga DEC itu saling kongruen. Kuncinya di ini, sudut 1 dan 2. Apakah sudut 1 dan 2 ini sama? Karena di sini sisi AE dengan sisi BE sudah ada mak yang sama. Sisi AE sama dengan sisi DE. Sisi BE sama dengan sisi CE. Tinggal kita buktikan apakah 1 dan 2, besar sudut 1 dan 2 ini sama. Nah, ingat lagi teorema bahwa ini adalah sudut yang saling bertolak belakang atau vertical angles. Vertical angles teorema itu dikatakan bahwa sudut yang saling vertikal gitu, atau sudut yang saling bertolak belakang besarnya sama. Jadi karena ada sudut sisi yang sama dengan segitiga yang lainnya, gitu, maka 2 segitiga ini adalah segitiga yang kongruen. Segitiga AEB kongruen dengan segitiga DEC. Oke, kita coba di goal yang kedua. Ini disuruh, ini aplikasi ya, aplikasi dalam real life situation katanya, dalam kehidupan sehari-hari. Design ini mah reasoning log. Jadi kita disuruh membuktikan bahwa segitiga PQR ini sama dengan segitiga PSR. Ini sudah ada mak pada sisi-sisi yang sama. Tinggal kita buktikan apakah sudut Q sama dengan sudut S atau tidak. Kalau pakai sisi sudut sisi. Tapi kalau pakai sisi ini lebih mudah lagi. Ini kan satu lagi PR berimpit dan sama panjangnya gitu. Ini pasti PR yang untuk cap QR, PR yang untuk SPR itu adalah PR yang sama. Jadi berdasarkan postulat sisi atau side dikatakan bahwa 2 segitiga ini saling kongruen. Nah, ini ada model atap rumah.
Kalau di kesehariannya ini juga saling kongruen. Gitu. Atap rumah ini kita lihat ada, kalau misal kita kasih nama ini segitiga ADG, kemudian di tengah-tengahnya dibagi oleh garis DR, kita bisa pastikan bahwa segitiga ADR dengan segitiga GDR ini adalah segitiga yang kongruen. Kenapa demikian? Karena kita lihat di sini AR sama RG itu panjangnya sama karena dia DR ini membagi dua AG sama panjang. Kemudian DR ini sisi untuk segitiga ADR juga sisi untuk segitiga GDR. Jadi DR ini sama gitu. Kemudian sudutnya ini siku-siku. Kalau ini siku-siku sudut R GRD 90 berarti kan? Berarti ARD ini berpelurus dengan sudut GRD. Ini pasti siku-siku juga. Kenapa 180 kurang 90 kan 90 juga. Jadi ini pasti right angle juga atau sudut siku-siku juga. Jadi berdasarkan teorema sisi, sudut sisi atau side angle side, maka segitiga DRA dengan segitiga DRG itu adalah segitiga yang kongruen. SAS kongruen postulat. Postulat sisi, sudut, sisi. Oke. Kita lewat untuk ini aljabar. Nanti belajar aljabar di geometri dan di geometri analitik ya. Kita di geometri 1 tidak belajar tentang itu. Oke, sampai di sini dulu untuk yang proof triangle are congruent. Nanti kita lanjut lagi di bagian berikutnya. Terima kasih.